Apa satu ciri dari orang-orang munafik? Di dalam Al-Quran ada disebutkan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Mereka itu kelihatannya bersama-sama, tapi hatinya itu saling membelakangi. Kita bangsa Indonesia ini tidak mau dikatakan kita ini orang-orang munafik. Maka kebersamaan kita harus lahir batin. Ukhuwah kita itu harus betul-betul. Jangan sampai seperti ayat Al-Quran ini, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syattah. Justru bapak-bapak ibu, kita di Indonesia ini ashkaluna syatta wa qulubuna wahidah. Kalau di banyak tempat ya, sebagaimana dalam ayat tadi Allah ingatkan, jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat orang munafik. Mereka itu rupanya sama, tapi hatinya saling membelakangi. Dia seakan-akan dalam satu kelompok, tapi satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Nah, kita di Indonesia, kita ikhtiarkan sebaliknya. Kita di Indonesia ini, suku kita berbeda-beda satu sama lain. Asal usul kita, tempat kita lahir, bahasa kita itu beda. Tapi wa qulubuna wahidah. Tapi insya Allah mudah-mudahan hati kita sama. Sama-sama cinta pada kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masyarakat Madinah, masyarakat yang penuh dengan kegembiraan dan kesyukuran. Masyarakat yang juga sangat optimis dan tidak ada kata putus asa. Kalau kita lihat Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, semua pesan Rasul kepada sahabatnya itu penuh dengan optimisme. Ada sahabat yang datang kepada Rasul, lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berjihad, saya ingin ikut karena dia sehat badannya, dan Madinah itu akan diserang oleh kekuatan Quraisy. Maka yang sehat-sehat itu semua datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya siap ikut. Ada satu datang, ya Rasulullah, saya nggak bisa ikut. Mukanya sedih, dia menangis. Kenapa nggak bisa ikut? Saya masih punya ibu di rumah, nggak ada yang jaga ibu saya kalau saya pergi berjuang. Apa kata Rasulullah SAW? Pada ibumu lah kamu berjihad. Itu Nabi. Nabi SAW itu tidak pernah memperumit satu masalah, tapi selalu menghadirkan solusi. Dan ini menjadi tantangan bagi kita sebagai umat Islam juga hari ini. Kita ini umat Islam yang dari sisi bilangan kita mayoritas di Indonesia. Maka mari kita menjadi solusi bagi masalah-masalah bangsa. Kalau ada situasi yang tidak tenang, kitalah yang jadi menenangkan. Kalau ada perpecahan, maka kitalah yang menyatukan kembali. Kalau ada silaturahim yang putus, kita sambungkan lagi. Kalau ada di antara anak bangsa berselisih, berkelahi, kitalah jadi juru damainya. Kan itu Islam. Dari namanya saja, al-Islam minas silmi wassalam. Kata Islam itu satu akar dengan as-silmu wassalam, perdamaian dan keselamatan. Maka kalau kita bisa menghadirkan kedamaian, keselamatan untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita, itu tanda insya Allah kita seorang muslim yang baik. Mudah-mudahan di kota Palopo ini, bapak-bapak dan ibu, kita bisa bersama-sama menghadirkan persaudaraan ya, bisa sama-sama menghadirkan kebersamaan dalam Indonesia yang di Palopo ini istilahnya miniatur dari Indonesia. Dan itu saya buktikan dalam perjalanan saya selama 1 minggu di Pulau Sulawesi ini. Yang membersamai saya itu dari beragam organisasi. Yang membersamai saya dari beragam suku.
Memang teman-teman dari asli selalu mendampingi, tapi juga teman-teman dari Mamuju, Mandar, Bugis, Makassar, dari Jawa juga bersama-sama. Dan yang hadir pada saat kita bersilaturahim, alhamdulillah, mencerminkan kekayaan kita sebagai satu bangsa Indonesia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu saja diingat ibu-ibu majelis taklim ya. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ingat-ingatlah, sebut-sebutlah, dan syukuri semua nikmat yang kita rasakan sebagai pribadi, sebagai masyarakat, dan sebagai satu bangsa. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Terima kasih atas silaturahimnya Pak Dr. Ibrahim dan keluarga besar dari SMPIT Al-Hafiz, Pak Haji Mahrib sebagai inisiator beserta teman-teman asli, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dari Koramil, dari TNI, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim. Ibu-ibu dari Majelis Taklim. Dulu ini satu hal terakhir ibu-ibu ya, khusus untuk ibu-ibu nih. Jadi dulu kakek kami ya, yang bernama Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau itu mendirikan sekolah perempuan pertama di NTB, madrasah perempuan pertama. Namanya Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Nahdlah artinya kebangkitan, Al-Banat kaum perempuan, Diniyah berbasis agama, Islamiyah agama Islam. Tahun 1943, 2 tahun sebelum Indonesia merdeka. Dalam akte pendirian sekolah perempuan pertama di NTB, madrasah pertama untuk kaum perempuan di NTB, beliau memuat 2 riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya ada 2 hadis yang beliau muatkan dalam akte pendirian. Dijelaskan bahwa begini karena hajat ini perlunya kaum perempuan mendapatkan ilmu pengetahuan agar mereka bisa bangkit dan berperan untuk melaksanakan tugas-tugas membangun negara dan bangsa. Panjang beliau sampaikan. Lalu ada 2 hadis yang beliau taruh di situ. Yang pertama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Belajar itu kewajiban untuk laki-laki dan perempuan. Jadi sama-sama bapak dan ibu punya kewajiban berjihad dalam thalabul ilm. Jadi kalau majelis taklim sedang bermajelis taklim, itu artinya sedang berjihad fisabilillah. Lalu yang kedua, beliau memuatkan an-nisa imadul bilad. Idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Kaum perempuan itu adalah penyangga negara bangsa. Kalau penyangga ini kokoh dan kuat, maka bangsa pun akan kokoh. Tapi kalau penyangga ini retak, apalagi hancur, maka retak dan hancur pulalah negara dan bangsa serta umat. Ini yang dua hal yang beliau sampaikan. Karena itu, ibu-ibu, para anggota majelis taklim, bermajelis taklim tidak hanya sekedar hobi ya, tetapi melaksanakan inti dari tuntunan Allah dan Rasulnya, menuntut ilmu dan menjadi kaum yang akan menyangga negara dan bangsa kita ini, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu ya. Dan kita jumpa insya Allah dalam kesempatan yang lain. Kalau hari ini saya berada di kota Palopo, mudah-mudahan kali berikutnya saya bisa silaturahim dengan Bapak Ibu di Pulau Lombok sana ya. Dekat Bapak Ibu, nggak jauh ya. Tinggal pergi ke Makassar, dan dari Makassar ke Lombok itu ada pesawat setiap hari ya. Nanti pergi ke Lombok. Di Lombok itu dulu dari 2015 ya, Lombok itu menjadi the best halal destination ya, for tourism. The best halal destination for tourism in the world. Itu Lombok dulu tahun 2015.
Jadi menjadi tujuan wisata halal terbaik di seluruh dunia, Lombok. Ada juga the best halal honeymoon destination. Ya. Jadi tujuan berbulan madu yang terbaik. Ya. Untuk bulan madu yang halal, ya. Halal honeymoon di dunia itu di Lombok. Jadi saya persilahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, untuk kita saling menziarahi, karena dengan itulah, ya, karena dengan itulah kita bisa meresapi kekayaan dan nikmat kita sebagai bangsa Indonesia. Berita tidak sama dengan persaksian langsung, ya. Jadi kalau kita menyaksikan langsung, insya Allah semakin senang, semakin syukur kita sebagai satu bangsa. Alhamdulillah. Yang ingin bulan madu ya silahkan di Lombok Bapak Ibu ya. Ya bulan madu yang apa namanya, yang dikada kalau namanya, dikodok bulan madunya. Yang dulu tidak sempat bulan madu, silahkan di Lombok, itu the best halal honeymoon destination. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Saya syukur dan senang bisa bersilaturahim. Semoga Allah menjaga kita semua dan menjadikan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.